Kampung Mu'tah pada masa Rasulullah SAW menjadi salah satu saksi penting sejarah perkembangan Islam. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi sungai Yordan ini kini masuk dalam provinsi Kerak, wilayah Yordania. Di dekat kampung ini terjadi peperangan antara bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan aliansi bangsa Arab pemeluk Nasoro dan bangsa Eropa. Bahkan beberapa literatur menyebutkan perang ini adalah perang pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Perang Mu'tah ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah mengirimkan delegasi ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat yang ditulisnya. Salah satu delegasi dikirim pada Gubernur Basrah, Surahbil bin Amr al-Ghassani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Kedatangan delegasi Rasulullah Harith bin Umair tidak hanya ditolak oleh Surahbil, melainkan juga dibunuh dengan kejam. Tentu saja tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kaum muslimin di Madinah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 untuk menyerang Basrah. Pada perang ini, Rasulullah tidak turut serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi instruksi kepada para pasukan. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Haritsah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui Surahbil bin Amr, penguasa Basrah. Ia pun menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 personil bangsa Arab. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 100.000 personil. Dengan demikian, total pasukan yang hendak berperang melawan pasukan kaum muslimin mencapai 200.000 personil. Pasukan muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian dari mereka ada yang mengusulkan agar mengutus utusan untuk mengirim surat kepada Rasulullah memberitahukan kondisi yang dihadapi. Namun, panglima perang kaum muslimin Zaid bin Haritsah mampu membakar semangat pasukannya sehingga mereka tetap teguh maju ke medan pertempuran. والله إن الذي تكرهون خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. Tepat pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah, dua pasukan pun bertemu di Mu'tah. Seperti yang diinstruksikan Rasulullah, awalnya Zaid bin Haritsah yang tampil memimpin pasukan. Namun sebuah ujung tombak tiba-tiba menghujam tubuhnya, menjadikannya gugur dalam kondisi syahid. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Namun heroisme Ja'far berakhir ketika sebilah pedang pasukan Romawi menyabet tubuhnya. Susul kemudian dengan sabetan-sabetan pedang lainnya. Tak kurang dari 50 sabetan mengenai tubuhnya. Dia pun gugur sebagai syahid menyusul Zaid. Kepemimpinan pun kemudian beralih ke tangan Abdullah bin Rawahah. Namun beliau juga gugur menyusul Zaid dan Ja'far. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah, jika ketiga pemimpin itu gugur, kaum muslimin harus menentukan pemimpin mereka sendiri. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. اصطلحوا على واحد منكم يحمل الراية. أنت لا يا ثابت. ما أنا بفاعل. اصطلحوا على رجل يكون قائدا لهذه الراية. ثابت. أبا سليمان. أنا لها. Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikkan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim. Dengan jumlah pasukan yang kalah jauh, Khalid membuat strategi memecah pasukan muslimin menjadi dua sayap.
Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslimin menempati posisi yang ditentukan. Pagi harinya, dua sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari dua arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Di Madinah, berita pasukan muslimin yang berhasil memukul mundur pasukan musuh membuat Rasulullah dan kaum muslimin begitu bersukacita. Namun, sebagian dari mereka ada yang merasa kecewa karena mereka berpikiran bahwa seharusnya pasukan muslimin mengejar pasukan musuh, tapi mereka malah kembali ke Madinah. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW segera memotong. Beliau mengatakan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang yang lari dari medan peperangan, tapi mereka itulah orang-orang yang kembali dari medan perang dan insya Allah nanti akan kembali berperang. Meski pertempuran antara dua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Sengitnya pertempuran dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Walid yang menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya satu pedang yang tersisa, yakni pedang buatan Yaman. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi Heraklius menjadi depresi. Ia tidak menyangka bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Al-Hikmah TV, media referensi Islam, dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.